Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan pagi hari ini, tanggal 30 Mei 2022, saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil secara teknikal di sesi Asia. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD pagi hari ini dibuka di area sell, dan pagi hari tadi juga sempat terjadi crossing untuk EMA 8 dan EMA 55, yang berarti ada peluang untuk perubahan arah tren dari sebelumnya tren naik menjadi tren turun. Dan pagi hari ini juga harga masih berada di bawah garis EMA 55, namun untuk peluang yang bisa diambil sampai pagi hari ini belum nampak jelas. Dari RSI juga kembali ke garis 50 yang tadinya sudah terbuka untuk menuju ke area oversold. Ternyata RSI terkoreksi lagi kembali ke area 50. Dan untuk MACD juga belum nampak momentum di bawah garis 0. Untuk ADX garis sudah terlihat jelas naik dari garis 25. Untuk peluang sell akan terlihat jelas nanti jika memang harga mampu untuk breakout di support hari ini atau di harga terendah kemarin terlewati, maka nanti untuk RSI jadi terlihat lebih jelas untuk menuju ke area oversold, dan untuk momentum MACD juga akan mulai tampak, serta garis ADX tetap berada di atas garis 25, maka peluang sell bisa diambil di area sini. Dengan target ideal adalah sampai di area sini atau di harga psikologis untuk support 2 hari yang lalu. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD secara teknikal adalah strong untuk buy, karena kita lihat untuk garis moving average 8, 21 dan 55 terbuka lebar. Dan untuk pagi hari ini juga harga dibuka di area buy berdasarkan Fibonacci, yaitu di atas garis 61,8%. Untuk RSI juga terlihat arahnya menuju ke area overbought. Momentum MACD juga cukup bagus. Namun untuk ADX kekuatan trennya menurun. Namun untuk pagi hari ini masih berada di garis 25. Jadi secara teknikal masih strong untuk tren. Dan untuk pagi hari ini apabila buy dengan target terdekat adalah di area sini atau sebelum garis resisten hari ini, dan untuk stop loss adalah di bawah garis 61,8%. Saya akan coba ambil buy. Target TP kita ambil di sini. Jadi sebelum garis resisten idealnya, kalau kita lihat dari volatilitas harga berarti di 110. Dari volatilitas harga atau ATR 110 kita lihat 78, 110 berarti tepat di garis, ya, sampai di sini. Untuk stop loss saya tarik di bawah garis EMA 21. Jadi untuk stop loss kalau kita menggunakan ATR tidak harus 2 kali ATR, tapi setidaknya adalah lebih besar dari nilai volatilitas harga. Jadi kalau volatilitas harga yang di 110, ya setidaknya lebih besar dari ini, supaya secara logika tidak mudah tersentuh oleh volatilitas dari harga. Lanjut ke USD Swiss. USD Swiss secara teknikal masih sell karena harga masih berada di bawah garis EMA 55.
Namun untuk pagi hari ini harga dibuka dan masuk di area konsolidasi. Jadi untuk entry sell belum memungkinkan karena juga RSI berada di garis 50 atau area konsolidasi juga. Untuk MACD momentum sudah berada di area sell atau di bawah garis 0, dan ADX trennya juga masih menurun dan berada di bawah garis 25. Jadi secara kekuatan tren, walaupun teknikal adalah tren turun, namun untuk teknikal saat ini untuk kita entry sell masih belum memungkinkan karena harga masih berada di area konsolidasi. Trend sell akan lebih terlihat jelas jika memang harga nanti sanggup atau mampu masuk di bawah garis 61,8 yaitu di area sell Fibonacci, dan RSI sudah terlihat menuju ke area oversold dan ADX trennya naik dari garis 25, maka kekuatan tren akan lebih maksimal jika harga mampu masuk di area sell sini. Kita tunggu saja. Lanjut ke USD Kanada. Untuk USD Kanada secara teknikal adalah strong untuk sell karena garis M8, 21 dan 55 terbuka lebar, dan pagi hari ini juga harga dibuka di area support untuk hari ini atau harga terendah kemarin. Dan untuk RSI juga sudah terlihat dia menjauh dari garis 50. Untuk momentum dari MACD juga bagus, dan ADX juga trennya naik berada di atas garis 25. Secara teknikal sudah bisa untuk sell, namun karena ini berada di garis psikologi atau garis support, akan lebih baik jika kita memang entry jika memang harga mampu breakout di bawah garis support, maka kita akan entry di sini akan lebih kuat karena ini adalah area psikologis. Saya akan tunggu sebentar lagi untuk entry-nya. Lanjut ke USD CPY. USD CPY secara teknikal adalah buy karena harga berada di atas garis moving average 55, dan untuk pagi hari ini harga sempat melewati harga resisten hari ini atau harga tinggi kemarin, namun belum ada terkonfirmasi terjadi open candle di atas garis resisten. Jadi untuk RSI juga masih menempel di garis 50. Momentum MACD ada namun sangat kecil, dan ADX juga masih berada di bawah garis 25. Kita tunggu saja, jika memang harga nanti terlihat jelas ada body candle yang sudah berada di atas garis resisten, maka peluang terbaik adalah di area sini nanti. Kita tunggu saja. Lanjut ke AUD USD. AUD USD secara teknikal adalah strong untuk buy karena garis moving average kita lihat sini terbuka lebar, dan harga juga dibuka di area beli dan sekarang menempel di area resisten. Untuk RSI juga terlihat dia menuju ke area overbought, momentum MACD juga bagus, dan ADX juga berada di atas garis 25. Secara teknikal strong untuk buy. Kita tunggu saja nanti begitu harga melewati resisten, maka saya akan entry buy-nya di sini. Lanjut ke JPP USD. JPP USD secara teknikal adalah buy, dan pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi, jadi untuk signal entry masih belum bisa diikuti. RSI juga menempel di area 50. Momentum MACD sangat kecil, dan ADX juga masih berada di bawah garis 25. Peluang tren terbaik adalah jika memang harga mampu masuk di area beli atau di atas 61,8%. RSI terlihat menuju ke area overbought, ADX trennya adalah menaik untuk di atas menuju garis 25, dan jika itu memang terpenuhi maka buy di area sini. Target ideal adalah di sebelum garis resisten untuk TP-nya, karena masih di area buy dengan
tahanan atas adalah di area resisten. Jadi kalau kita buy di atas 61,8% breakoutnya ini, maka target TP ideal adalah di sini sebelum garis resisten. Kita tunggu saja, jika memang harga mampu masuk di area 61,8%, maka bisa diikuti dengan buy. Lanjut ke Euro USD. Secara teknikal masih buy Euro USD, namun untuk pagi hari ini harga masih berada di area konsolidasi. RSI juga masih berada di area 50, momentum MACD masih 0, dan ADX masih berada di bawah garis 25. Area buy atau signal buy bisa diikuti jika memang harga mampu masuk di area beli, yaitu di atas 61,8%, dan RSI terlihat menuju area overbought. ADX trennya naik menuju garis 25, maka buy bisa diikuti di sini dengan target TP adalah area sini atau sebelum garis resisten. Jadi kita ambil di psikologisnya sini. Terakhir lanjut ke Euro Kanada. Euro Kanada secara teknikal adalah strong untuk sell karena harga garis moving average terbuka lebar, dan harga pagi hari ini juga dibuka di area sell. Dan untuk signal entry kita belum bisa ikuti karena untuk garis RSI kondisi trennya adalah landai dan lebih cenderung untuk menempel di garis 50. Untuk MACD juga momentumnya kecil dan ADX trennya juga turun di bawah garis 25. Trend sell terbaik adalah jika memang harga mampu breakout di support hari ini atau harga terendah kemarin dilewati, maka sell terbaik di sini dengan kondisi RSI menuju ke area oversold. Untuk ADX trennya naik dari garis 25, maka sell terbaik di area sini. Dan demikian sahabat trading mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Dan dari ini kalau kita lihat dari data fundamental juga tidak ada fundamental yang perlu dikhawatirkan untuk sesi Asia hingga sesi Eropa. Kecuali nanti malam di sesi Amerika itu ada FOMC, dan biasanya untuk mapping saya itu tidak berlaku atau tidak saya jalankan sampai di sesi Amerika. Jadi kalau di sesi Amerika di atas jam 9 masih ada mapping yang belum terkonfirmasi, maka saya abaikan. Jangan lupa untuk selalu like video-video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.